Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Daraini, NIM 231801051 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B. Saya Indah Wijayanti dengan NIM 231801060 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B. Saya Restia Maharlian dengan NIM 231801076 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B. Saya Sucitri Audina Sartim, NIM 231801055 dari Sarjana Keperawatan tingkat 1B. Saya Muhammad Yohika Binawa, NIM 231801033 dari kelas tingkat 1A. Saya Eka Putri Puspitasari, NIM 238101016 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Saya Angel Divalia dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat A1, NIM 231801017. Di sini, kami, mahasiswa dari tingkat 1A dan tingkat 1B, menjelaskan tentang 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Yang pertama, bernapas normal. Kebutuhan ini merujuk pada kemampuan individu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara benar dan lancar. Berikut adalah cara memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, memastikan jalan napas pasien bersih dan bebas hambatan. Memposisikan pasien dengan tepat untuk memudahkan pernafasan. Menambahkan oksigen tambahan jika diperlukan. Mengawasi tanda-tanda vital seperti frekuensi nafas, denyut nadi, saturasi oksigen. Beberapa contoh tindakan keperawatan sebagai berikut. Melakukan auskultasi bunyi nafas, mengatur nafas, memasang banula pada hidung, memberikan terapi oksigen, menjelaskan teknik pernafasan diafragma. Kedua, makan dan minum dengan cukup. Kebutuhan ini merujuk pada asupan makanan dan minuman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seperti zat gizi dan cairan pada tubuh. Cara memenuhi kebutuhan ini, yang pertama, menilai status nutrisi dan hidrasi. Yang kedua, menyusun rencana diet yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, membantu pasien makan dan minum jika itu diperlukan. Yang keempat, mengawasi asupan dan makanan dan minuman pasien. Yang terakhir, memberi edukasi tentang pentingnya asupan makanan dan minuman yang bergizi. Contoh tindakan keperawatan ini, yang pertama, mengukur berat badan dan tinggi badan pasien. Yang kedua, menghitung kebutuhan kalori dan protein. Yang ketiga, menyusun daftar makanan dan minuman. Yang empat, membantu pasien makan dan minum jika itu diperlukan. Yang lima, mencatat asupan dan keluaran makanan dan minuman. 3. Kebutuhan untuk eliminasi. Kebutuhan ini untuk memastikan pasien dapat mengeluarkan sisa metabolisme tubuh seperti buang air kecil, buang air besar, menstruasi, muntah, keringat, dan udara yang keluar saat bernafas. Dan perawat harus mengetahui semua saluran dan keadaan normalnya, jarak, waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran. Kebutuhan dasar manusia BAB yang normal adalah 3 kali sehari atau 3 kali seminggu, sedangkan frekuensi normal perkemihan antara 4 sampai 6 kali sehari. Maka, kebutuhan eliminasi ini harus mendapatkan perhatian khusus pada kebersihan bagian intim. Yang keempat, kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Seorang perawat harus mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, miring, dan bersandar. Karena seorang pasien akan merasakan mandiri bila ia dapat bergerak sendiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, perawat harus membantu pasien untuk menggerakkan tubuhnya dan memotivasi dia untuk melakukan aktivitas fisik, latihan, dan olahraga sesuai kondisi dan kemampuan pasien. 4.
meningkatkan mobilitas dan menjaga postur tubuh yang baik untuk kesehatan fisik pasien. Yang kelima, kebutuhan untuk tidur dan istirahat. Yang pertama, istirahat penting untuk pemulihan pasien. Yang kedua, pasien butuh istirahat yang tenang dan tanpa gangguan. Hal ini mendorong prioritas utama, terutama pada malam hari. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, pastikan suhu ruangan sejuk dan tidak terlalu panas. Yang keempat, perawat harus mengetahui kebiasaan istirahat dan juga kesulitan untuk tidur yang dialami pasien. Yang kelima, bantu pasien untuk rileks sebelum tidur dengan memberikan pijatan atau membacakan buku. Yang keenam, bantu pasien untuk membuat jadwal tidur yang teratur. Yang keenam, kebutuhan cara berpakaian yang sesuai. Yang pertama, pakaian pasien harus nyaman, mudah dipakai dan dilepas, dan terbuat dari bahan yang lembut dan menyerap keringat. Yang kedua, pakaian pasien juga harus sesuai dengan kondisi kesehatannya. Yang ketiga, contohnya pasien baru saja operasi, mungkin memerlukan pakaian yang longgar dan mudah dipakai untuk mengganti perban. Yang keempat, perawat perlu membantu pasien untuk memilih pakaian yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tersebut. 7. Kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dengan menyesuaikan pakaian dan ruangan atau lingkungan. Suhu tubuh normal adalah antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Perawat harus menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi dingin atau panas pasien. Termogulasi tubuh selalu disertai oleh perubahan pakaian, penggunaan spray dan selimut, pembukaan jendela dan pintu, air minum, penggunaan kipas angin atau pendingin udara, dan bahkan mandi. 8. Kebutuhan menjaga dan merawat tubuh serta lingkungan untuk tetap bersih. Kita dapat melihat kebersihan pasien dengan cara melihat dia merasakan apakah pasien wangi atau tidak. Membantu kesehatan fisiologis dan psikologis pasien saat memandikan pasien. Perawat harus mempertimbangkan frekuensi membersihkan tubuh, sarana, dan peralatan yang digunakan, tingkat mobilitas, dan kemandirian pasien. 9. Kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya dan tidak juga membahayakan orang lain. Pertama, pasien yang sendiri dalam waktu yang lama sangat penting untuk dimonitor dan dievaluasi. Kedua, observasi dan perhatikan untuk mencegah pasien tidak akan melukai dirinya sendiri atau mencoba melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan orang lain. 10. Kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan maupun pendapat. Yang pertama, perawat harus dapat mempromosikan dan memotivasi komunikasi yang sehat dan tepat pada pasien untuk membantu keseimbangan emosional mereka. Yang kedua, pasien harus tetap dalam interaksi sosial dengan orang lain untuk menjamin kesehatan mental. 11. Kebutuhan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 1. Perawat harus menghormati nilai-nilai dan kepercayaan khusus pasien. 2. Pasien dapat membuat keputusan dan melakukan tindakan atau memiliki pemikiran tertentu berdasarkan kepercayaan yang dimilikinya. Ketiga, budaya dan agama adalah bagian dari identitas pasien. Faktor ini hampir selalu mempengaruhi pandangan pasien mengenai kematian. 12. Kebutuhan untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan. 1. Perawat harus memadu pasien untuk mencapai tujuannya. 2. Pencapaian yang diinginkan pasien harus berasal dari upaya mereka sendiri. Ketiga, jika seorang pasien merasa produktif dan berguna,
Ia akan memiliki rasa keputusan pribadi yang akan mempengaruhi harga diri dan kesehatan mentalnya. Kebutuhan untuk bermain atau berlibur dalam berbagai kegiatan rekreasi. 1. Kesehatan tubuh dan pikiran juga dicapai dengan kegiatan yang menghibur pasien. 2. Perawat perlu mengetahui selera dan minat pasien dan mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan motivasi. 14. Kebutuhan untuk mempelajari, menemukan maupun mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan dan kesehatan yang baik serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. 1. Perawat harus memperhatikan produktivitas mental seseorang ketika memperoleh pengetahuan baru. 2. Membantu pasien mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesehatan. 3. Dalam kasus anak-anak atau pasien muda, penting agar mereka menjaga studi akademis mereka walaupun sedang sakit.